Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 4 yang berjudul The Kirkpatrick Foundational Principles, prinsip-prinsip dasar dari Kirkpatrick. Di dalam bab ini hanya ada dua topik yang akan dibahas. Yang pertama, Kirkpatrick Foundational Principles, prinsip-prinsip dasar Kirkpatrick, dan summary atau kesimpulan. Prinsip-prinsip dasar Kirkpatrick. Karena model Kirkpatrick telah berkembang secara organik selama lebih dari 55 tahun, terdapat banyak kasus penyalahgunaan dan salah tafsir. Prinsip-prinsip dasar Kirkpatrick mengilustrasikan makna yang dimaksudkan Don Kirkpatrick ketika ia pertama kali menerbitkan karyanya tentang 4 level pada tahun 1959. Prinsip-prinsip dasar Kirkpatrick ada 5. Yang pertama, akhir adalah awal. Yang kedua, Return on Expectations atau ROE adalah indikator nilai yang paling utama. Yang ketiga, kemitraan bisnis diperlukan untuk menghasilkan ROE yang positif. Yang keempat, nilai harus diciptakan sebelum dapat ditunjukkan. Dan yang kelima, rantai bukit yang meyakinkan menunjukkan nilai dasar Anda. Kita bahas prinsip dasar Kirkpatrick yang pertama, yaitu akhir adalah awal. Pelatihan dan pengembangan yang efektif dimulai sebelum program dimulai. Don Kirkpatrick menyampaikan hal ini dengan sangat baik dalam bukunya yang berjudul Evaluating Training Programs: The 4 Levels. Ia berkata, pelatih harus memulai dengan hasil yang diinginkan, yang ada di level 4. Dan kemudian menentukan perilaku apa yang ada di level 3 yang dibutuhkan untuk mencapainya. Selanjutnya, pelatih harus menentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ada di level 2 yang diperlukan untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Tantangan terakhir adalah menyampaikan program pelatihan sedemikian rupa sehingga peserta tidak hanya belajar apa yang perlu mereka ketahui, tetapi juga memberikan reaksi yang positif terhadap program tersebut yang ada di level 1. Hasil yang dimaksud harus berada pada tingkat organisasi dan didefinisikan dalam istilah yang terukur, agar semua pihak yang terlibat dapat melihat tujuan akhir dari inisiatif tersebut. Hasil yang didefinisikan dengan jelas akan meningkatkan kemungkinan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi. Mencoba menerapkan 4 level setelah suatu inisiatif dikembangkan dan disampaikan membuatnya sulit, jika bukan mustahil, untuk menciptakan nilai pelatihan yang signifikan. Semua level harus dipertimbangkan di setiap langkah dalam desain, pelaksanaan, dan pengukuran program. Selanjutnya, prinsip dasar Kirkpatrick yang kedua, yaitu ROE adalah indikator nilai yang paling utama. Ketika eksekutif meminta pelatihan baru, banyak profesional pembelajaran mundur ke departemen mereka dan mulai merancang serta mengembangkan program yang sesuai. Meskipun penilaian kebutuhan secara sepintas mungkin dilakukan, hal ini jarang mencakup pemahaman tentang kontribusi pelatihan terhadap kinerja di tempat kerja dan hasil level 4. Ekspektasi pemangku kepentingan mendefinisikan nilai yang harus disampaikan oleh profesional pelatihan. Profesional pembelajaran harus mengajukan pertanyaan kepada pemangku kepentingan untuk memperjelas dan menyempurnakan ekspektasi mereka di semua level Kirkpatrick, mulai dari indikator awal hingga hasil level 4. Menentukan indikator awal yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu inisiatif adalah proses negosiasi di mana profesional pelatihan memastikan bahwa ekspektasi tersebut memuaskan pemangku kepentingan dan realistis untuk dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Setelah ekspektasi pemangku kepentingan jelas, profesional pembelajaran kemudian perlu mengubah pernyataan-pernyataan umum tersebut menjadi indikator awal yang dapat diamati dan diukur dengan menanyakan pertanyaan, seperti apa kesuksesan menurut Anda? Mungkin diperlukan serangkaian pertanyaan untuk mencapai indikator akhir dari keberhasilan program. Kesepakatan mengenai indikator awal di awal proyek
menghilangkan kebutuhan untuk mencoba membuktikan nilai inisiatif tersebut di kemudian hari. Sejak awal, dipahami bahwa jika target indikator awal tercapai, inisiatif tersebut akan dianggap berhasil. Selanjutnya, prinsip dasar Kirkpatrick yang ketiga, yaitu kemitraan bisnis diperlukan untuk menghasilkan ROE yang positif. Acara pelatihan dengan sendirinya biasanya menghasilkan sekitar 15% aplikasi di tempat kerja. Untuk meningkatkan aplikasi dan oleh karena itu hasil program, tindakan tambahan harus dilakukan sebelum dan setelah pelatihan formal. Secara historis, peran profesional pembelajaran adalah untuk mencapai level 1 dan 2, atau hanya menyelesaikan acara pelatihan saja. Tidak mengherankan, inilah tempat para profesional pembelajaran menghabiskan sebagian besar waktunya. Namun, menghasilkan ROE membutuhkan rencana pelaksanaan level 3 yang kuat. Oleh karena itu, penting tidak hanya untuk melibatkan mitra bisnis dalam membantu mengidentifikasi seperti apa kesuksesan itu, tetapi juga untuk merancang upaya bersama sepanjang proses pembelajaran dan kinerja untuk memaksimalkan hasil. Sebelum pelatihan, profesional pembelajaran perlu bermitra dengan supervisor dan manajer untuk mempersiapkan peserta menghadapi pelatihan. Lebih penting lagi adalah peran supervisor atau manajer setelah pelatihan. Mereka adalah orang-orang kunci yang memperkuat pengetahuan dan keterampilan baru melalui dukungan dan akuntabilitas. Tingkat di mana penguatan dan pelatihan ini terjadi berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja dan hasil yang positif. Prinsip dasar Kirkpatrick yang keempat, yaitu nilai harus diciptakan sebelum dapat ditunjukkan. Hingga 90% sumber daya pelatihan dihabiskan untuk desain, pengembangan, dan pelaksanaan acara pelatihan yang hanya menghasilkan 15% aplikasi di tempat kerja, seperti yang disebutkan sebelumnya. Penguatan yang terjadi setelah acara pelatihan menghasilkan tingkat efektivitas pembelajaran tertinggi, diikuti oleh aktivitas yang terjadi sebelum acara pembelajaran. Namun, masing-masing biasanya hanya mendapatkan 5% dari waktu dan anggaran pelatihan. Saat ini, para profesional pembelajaran mengalokasikan sebagian besar sumber daya mereka pada bagian dari proses pelatihan yang menghasilkan tingkat hasil bisnis atau organisasi terendah. Mereka menghabiskan relatif sedikit waktu pada aktivitas pra-pelatihan dan tindak lanjut yang dapat diterjemahkan ke dalam perubahan perilaku positif dan hasil berikutnya yang dicari oleh organisasi, yaitu level 3 dan 4. Pelatihan formal adalah dasar dari kinerja dan hasil. Namun, untuk menciptakan nilai akhir dan ROE, perhatian besar harus diberikan pada aktivitas level 3. Untuk menciptakan nilai maksimum dalam organisasi mereka, profesional pembelajaran harus mengidentifikasi ulang peran mereka dan memperluas keahlian, keterlibatan, dan pengaruh mereka ke level 3 dan 4. Selanjutnya, prinsip dasar Kirkpatrick yang kelima, yaitu rantai bukti yang meyakinkan menunjukkan nilai dasar Anda. Industri pelatihan sedang diadili, dituduh oleh para pemimpin bisnis menghabiskan sumber daya lebih banyak daripada nilai yang diberikan kepada organisasi. Mengikuti prinsip-prinsip dasar Kirkpatrick dan menggunakan model Kirkpatrick akan menciptakan rantai bukti bagi profesional pembelajaran yang menunjukkan nilai organisasi dari seluruh inisiatif. Rantai bukti ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif yang menghubungkan keempat level dan menunjukkan kontribusi akhir pembelajaran dan penguatan terhadap organisasi. Rantai bukti adalah data kuantitatif dan kualitatif di setiap dari keempat level yang secara kolektif menunjukkan nilai yang diperoleh dari suatu inisiatif. Rantai bukti berfungsi untuk menyatukan fungsi pembelajaran dan bisnis, bukan untuk mengisolasi pelatihan atau memisahkannya. Ini menunjukkan nilai organisasi dari bekerja sebagai tim untuk berkontribusi pada pencapaian misi.
Ketika mengembangkan rantai bukti, ingatlah bahwa level-level tersebut tidak bersifat kausal atau berurutan, juga tidak memiliki tingkat kepentingan yang sama. Ketika menyampaikan kasus Anda, fokuskan pada apa yang paling penting bagi audiens pemangku kepentingan. Secara umum, data pada level 3 dan 4 adalah yang paling menarik. Data yang terkait dengan level 1 dan 2 sebaiknya dibatasi kecuali laporan mendetail diminta secara khusus. Jadi ringkasan untuk bab 4 ini adalah terdapat 5 prinsip dasar, yaitu akhir adalah awal, ROE adalah indikator nilai yang paling utama, kemitraan bisnis diperlukan untuk menghasilkan ROE yang positif, nilai harus diciptakan sebelum dapat ditunjukkan, dan rantai bukti yang meyakinkan menunjukkan nilai dasar Anda. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari model Kirkpatrick dan secara bersama-sama menghasilkan peningkatan ROE. Ini adalah keyakinan utama yang mendasari evaluasi pelatihan Kirkpatrick. Ini adalah akhir dari bab 4 yang berjudul The Kirkpatrick Foundational Principles, yang juga ini adalah akhir dari part 1 atau bagian 1 dari buku ini yang berjudul Basics of Evaluation, dasar-dasar dari evaluasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua atau part 2 dari buku ini yang berjudul Data Collection Guidelines, Methods and Tools. Panduan pengumpulan data, metode, dan alat. Di dalam bagian 2 terdapat 7 bab, mulai dari bab 5 sampai bab 11. Bab 5 membahas evaluasi level 1 yaitu reaction. Bab 6 membahas evaluasi level 2 yaitu pembelajaran atau learning. Bab 7 membahas evaluasi level 3 yaitu perilaku atau behavior. Bab 8 membahas evaluasi level 4 yaitu hasil atau results. Bab 9 membahas Evaluating Beyond Traditional Classroom Training, evaluasi di luar kelas-kelas pelatihan tradisional, yang di dalamnya termasuk mengevaluasi e-learning, informal learning, juga mobile learning. Bab 10 membahas Evaluation Instrument Creation Basics, dasar membuat instrumen evaluasi, dan bab 11 membahas Blended Evaluation Items and Sample Tools, item-item evaluasi campuran dan alat sampel. Sampai jumpa di bagian 2 bab 5.